jadi kita udah sampai di apa? Kebun Raya Bogor. Jadi kali ini kita udah di Museum Zoologi Bogor. Nah, yang kalian lihat di Museum Zoologi ini ada total 954 jenis fauna di Indonesia tersebar dalam 122 display pameran di beberapa ruangan. Menurut informasi yang tertera, jenis-jenis fauna yang dipamerkan terdiri dari 211 jenis burung, 88 jenis mamalia, 92 jenis reptil dan amfibi, 55 jenis ikan, 343 jenis moluska, 3 jenis krustasea, dan 262 jenis serangga. Sudah sampai di Museum Pertanian nih, dan nanti akan ditemani oleh Kak Nisa yang akan memandu adik-adik. Nah, selagi berjalan-jalan di Museum Tanah dan Pertanian, kami bertemu dengan para kakak-kakak pemandu yang begitu ramah dengan kami. Mereka memberikan begitu banyak informasi baru dan menarik tentang tanah dan pertanian. Keren banget loh. Nah, di Museum Tanah ini banyak banget loh menyimpan jenis-jenis batu dan tanah yang berada di Indonesia. Saat masuk ke dalam Museum Tanah, kami langsung disambut dengan banyak kayu yang sudah menjadi fosil dan sudah berwujud seperti batu. Setelah itu, terdapat banyak deretan jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Terdapat jenis tanah yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Lengkap juga dengan data dari tanah tersebut seperti nama, lokasi, waktu, pembentukan, klasifikasi, dan lain-lain. Lama-kelamaan dia berubah menjadi tanah gambut. Dan untuk tanaman yang bisa tumbuh di tanah gambut itu masih sedikit dan biasanya memang tanaman sejenis. Salah satu tanaman yang biasa kita konsumsi adalah nanas. Mau ada yang pegang? Mau. Lalu di bagian kanan ruang museum juga terdapat peta Indonesia yang berukuran besar. Peta sumber daya tanah Indonesia itu menggambarkan pemetaan jenis tanah yang ada di Indonesia. Banyak diagram dan tabel yang menjelaskan mengenai proses pembentukan tanah tersebut. Batu-batu yang berada dalam museum tanah juga tersusun dengan sangat rapi. Dilengkapi juga dengan biota-biota yang sudah diawetkan, seperti kumbang, aneka jenis kupu-kupu, capung, dan macam-macam biota lainnya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau pertanian itu merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia? Pengembangan sektor pertanian tentunya berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan pertanian yang berhasil dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Pada lantai dasar hingga lantai 3, terdapat informasi mengenai sejarah pertanian di Indonesia. Alat-alat pertanian di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan seiring berjalannya waktu dan konteks sejarah, termasuk pada zaman sebelum kedatangan bangsa kolonial, zaman VOC, zaman Jepang, dan hingga saat ini. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan alat-alat pertanian berlanjut dengan perhatian pada peningkatan produktivitas pertanian. Dengan perkembangan pertanian yang lebih baik, Indonesia dapat memproduksi sebagian besar kebutuhan pangan domestiknya, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, dan menghindari fluktuasi harga global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.
Setelah kami mengetahui wawasan tentang berbagai jenis tanaman, komoditas, varietas langka, hewan ternak, dan praktik pertanian, nah, di lantai 3 terdapat alat produksi pertanian yang diprediksi akan digunakan di masa depan, seperti drone pestisida nabati ramah lingkungan yang bisa membantu para petani di masa depan untuk menyemprot sawah dengan lebih efisien. Lalu juga ada biodiesel dari minyak kelapa sawit. Biodiesel sendiri adalah bahan bakar yang memiliki keuntungan ramah lingkungan. Nah, perkembangan pertanian dari tradisional ke modern melibatkan dinamika yang kompleks dalam perubahan masyarakat seiring berjalannya waktu. Interaksi manusia dengan teknologi adalah salah satu faktor kunci dalam perkembangan pertanian. Seiring berjalannya waktu, manusia terus meneliti, menciptakan, mengembangkan, dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pertanian. Interaksi sosial memainkan peranan penting dalam pendistribusian pengetahuan pertanian dari generasi ke generasi. Petani belajar dari pengalaman mereka sendiri dan juga dari interaksi dengan sesama petani. Pengetahuan tradisional dan praktik-praktik lokal disampaikan melalui interaksi ini. Lalu, adanya interaksi dengan pasar dan permintaan konsumen mempengaruhi perkembangan pertanian. Permintaan akan berbagai jenis produk pertanian dan makanan bersama dengan adanya perkembangan pasar global mendorong perubahan dalam teknologi dan praktik pertanian guna untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, yang terakhir, interaksi antara pemerintah dan petani juga sangat signifikan. Kebijakan pemerintah, insentif, dan regulasi memengaruhi arah perkembangan pertanian. Pemerintah dapat memberikan dukungan seperti pelatihan petani dan infrastruktur pertanian yang membentuk perkembangan pertanian modern dan adanya pembangunan yang berkelanjutan. Nah, gak kerasa nih, disinilah akhir perjalanan kami. Kami telah selesai menjelajahi museum-museum yang sangat menarik dan kaya akan wawasan pastinya. Selama kunjungan di museum ini, ada banyak nilai-nilai Pancasila yang telah kami pelajari dan dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan sila pertama pada Pancasila, kami telah menyadari pentingnya keberagaman agama dan toleransi beragama dalam masyarakat Indonesia. Kami juga mengawali dan mengakhiri kegiatan kami dengan cara berdoa dan meyakini kepercayaan kami masing-masing. Lalu untuk sila kedua Pancasila, selama kunjungan kami selalu bersikap sopan terhadap pengunjung lain dan pemandu museum. Kami diajarkan untuk menggunakan etika yang baik dan selalu sopan serta menghormati semua orang yang kami. Nah, selanjutnya pada sila ketiga Pancasila, kami diajarkan untuk memahami betapa pentingnya mencintai tanah air dan keberagaman yang ada di dalamnya. Lalu, selama perjalanan kami dalam kunjungan ke museum-museum, kami telah belajar untuk saling berbagi wawasan, berdiskusi bersama, belajar bersama, dan berinteraksi dengan orang-orang yang baru kami jumpai. Kami juga menghargai semua pendapat orang lain meskipun berbeda-beda. Nah, ini sesuai dengan sila keempat pada Pancasila. Lalu yang terakhir nih, sesuai dengan sila kelima Pancasila, kami telah memahami sejarah perjuangan dan perkembangannya di Indonesia, sehingga memunculkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, itulah yang kami dapatkan dari kunjungan ke museum hari ini. Ini bukan hanya tentang perjalanan wisata biasa, tetapi juga pengalaman yang memperkaya nilai-nilai kami dan membuka wawasan kita semua sebagai warga Indonesia. Kami harap vlog ini dapat menghibur dan menginspirasi kalian semua untuk terus menghargai dan menjaga keberagaman Indonesia yang ada dalam kehidupan sehari-hari.